Halo teman-teman semua, kali ini mari kita belajar cara mengerjakan siklus akuntansi dari jurnal sampai ke neraca saldo setelah penutupan dengan menggunakan pivot table pada Microsoft Excel. Sebelum ke pembahasan, silahkan kalian download dulu file latihan Excel-nya lewat link yang ada di kolom komentar. Kalian juga bisa download soal yang akan digunakan selama pembahasan. Nah, pada file latihan itu sudah ada data neraca saldo awal pada sheet 1 dan pada jurnal juga sudah diinput data neraca saldo awal. Kenapa dimasukkan ke dalam jurnal? Karena data saldo awal dan data jurnal ini nantinya akan digunakan juga untuk data buku besar dan untuk mengerjakan tahap-tahap siklus selanjutnya. Sekarang baru kita input data jurnal. Pada soal ada sekitar 15 bukti transaksi yang harus kalian jurnal. Langsung saja kita jurnal yang pertama, ada bukti kas keluar. Tapi sebelum itu kita input dulu data akun ke dalam jurnal transaksi. Caranya kalian klik di sel F34 pada bagian akun. Lalu klik data, baru kita buka data validation. Kalian pilih list. Di bagian search, kalian klik data akun, lalu blok seluruh data akun, dari kas di tangan sampai ke beban administrasi bank. Baru klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian jadi bisa memilih akun mana saja yang mau diinput. Kalian bisa drag bagian ini sesuai dengan kebutuhan jurnal yang mau diinput. Lalu di bagian tipe akun, kita gunakan rumus indeks. Kalian klik sheet akun, lalu blok data tipe akun dari sel C7 sampai sel C32. Tekan F4. Titik koma baru match. Buka lagi jurnal. Kalian klik sel yang akan diisi akun. Titik koma. Baru buka lagi akun. Blok data akun dari kas di tangan sampai beban administrasi. F4. Titik koma baru pilih 0. Enter. Nah, di sini hasilnya belum muncul karena belum ada akun yang dipilih. Sekarang baru kita pilih akun apa saja yang akan digunakan untuk transaksi pertama. Di tanggal 2 Januari ada bukti kas keluar. Berarti bukti yang pertama ini dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Dan keterangannya adalah untuk membayar sewa outlet bulan Januari. Transaksi ini dicatat sebagai beban di sisi debit. Karena untuk membayar sewa, maka akunnya beban sewa outlet. Dan karena pembayarannya menggunakan cek Bank Mandiri, maka kreditnya adalah akun Bank Mandiri sebesar 550.000. Langsung saja diinput. Kalian pilih akunnya. Untuk bagian keterangan, jenis dokumen dan keterangan tinggal di blok, lalu copy
dan paste di bawahnya. Lalu untuk tipe akun, kalian bisa drag rumus ini. Nah, seperti ini untuk transaksi yang pertama. Silakan kalian input transaksi kedua sampai transaksi ke-15 seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke tahap buku besar. Kalian bisa klik Insert, Pivot Table, lalu tinggal blok bagian judul dan isi tabel dari saldo awal dan seluruh jurnal. Pilih Existing Worksheet. Di bagian Location, kalian pilih Sheet buku besar. Pada sel A7, lalu OK. Kalian checklist seluruh bagian ini. Baru kita hitung saldo akhir untuk setiap akun. Caranya, di bagian Pivot Table Analyze, kalian klik bagian ini, lalu Calculated Field. Beri nama saldo, nolnya kalian hapus, lalu ganti dengan rumus yaitu saldo debit. Tinggal diklik gini, dikurangi kredit. Lalu OK. Supaya tampilannya lebih rapi, kalian klik Design, pilih Tabular Form. Subtotalnya kita hilangkan. Lalu pilih juga Repeat All Item Label. Rapihkan kolomnya seperti ini. Pada sel B6, kalian input sama dengan, lalu klik sel E8 yang ada nama akun, Enter. Klik isi tabel. Pada Pivot Table Analyze, kalian klik Slicer. Checklist akun, lalu OK. Kita buat kolomnya jadi 2. Kalian bisa ganti warnanya di bagian ini. Lalu rapihkan. Untuk mengetahui saldo setiap akun, kalian bisa pilih salah satu akun dengan cara diklik seperti ini. Kita rapikan kolomnya. Maka saldo akhir untuk akun kas di tangan akan ditampilkan seperti ini, sebesar 36.700.000. Nah, supaya angkanya lebih rapi, kalian bisa klik Pivot Table Analyze, Feed List. Di bagian Value, kita klik dulu tanda panah ke bawah di sebelah kanan debit. Pilih yang ini. Lalu Number Format. Baru pilih Format Accounting. Untuk simbolnya Rp, lalu OK. Kalian ulangi untuk bagian kredit dan bagian saldo akhir. Lalu tinggal di close. Nah, hasilnya seperti ini. Supaya lebih rapi, kita ganti judul tabelnya. Tinggal diklik aja. Lalu pada Active Field, kita ganti jadi debit buku besar. Enter. Ganti juga jadi kredit buku besar.
Terakhir, saldo akhir buku besar. Warna tabelnya juga bisa kalian ganti di bagian desain. Untuk grand total, kita ganti jadi total. Maka buku besar sudah selesai dibuat. Kalian bisa cek juga saldo untuk akun lainnya. Tinggal diklik seperti ini. Setelah buku besar, sekarang kita lanjut ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Cukup kalian buka jurnal, lalu klik Insert, Pivot Table, blok seluruh judul dan isi tabel seperti ini. Pilih Existing Worksheet. Kali ini pilih Sheet neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada sel C6, lalu OK. Kalian checklist tipe akun, saldo debit dan kredit. Seperti biasa, kita hitung dulu saldo untuk akun debit dan akun kredit. Pada menu Calculated Field, kita buat dulu saldo debit SP atau sebelum penyesuaian. Nolnya hapus, ganti jadi rumus if. Jika saldo debit lebih besar dari kredit, titik koma, hitung saldo dengan cara debit dikurangi kredit. Titik koma, jika tidak sesuai logical test, biarkan selnya 0. Kurung tutup, baru OK. Baru kita hitung yang bagian kredit. Nolnya hapus, input if. Jika kredit lebih besar dari debit, titik koma, hitung saldo dengan cara kredit dikurangi debit. Titik koma, 0, lalu kurung tutup dan OK. Karena sudah ada debit dan kredit sebelum penyesuaian, yang ini jangan di checklist lagi. Supaya lebih rapi, klik Design, pilih Tabular Form, lalu Repeat All Item Label. Subtotalnya dihilangkan saja, lalu grand totalnya kita matikan dengan memilih Off. Baru kalian hitung totalnya di akhir. Caranya tinggal blok gini. Pada bagian Home, klik Auto Sum. Lalu rapihkan dengan menggunakan rupiah. Nah, seperti ini untuk neraca saldo sebelum penyesuaian. Kalian bisa ganti juga judul tabelnya jadi debit sebelum penyesuaian. Enter. Ganti juga yang kredit. Warnanya kita samakan dengan yang di buku besar. Untuk bagian total juga kita rapihkan. Lalu beri warna supaya sama dengan judul. Baru lanjut ke tahap siklus berikutnya, yaitu mengerjakan penyesuaian. Kalian bisa mengerjakan pada sheet jurnal. Tinggal di input tanggal 31,
jurnal penyesuaian, lalu input data penyesuaian. Di sini ada penyesuaian untuk sisa perlengkapan. Untuk bagian tipe akun dan akun bisa kalian blok dari atas, lalu drag seperti ini, supaya bisa menginput data penyesuaian. Kita pilih no border. Lalu yang bagian ini pakai bottom border. Untuk penyesuaian perlengkapan, itu debitnya beban perlengkapan, dan kreditnya akun perlengkapan. Kita copy yang bagian ini, lalu paste. Untuk nominalnya, kalian bisa hitung dengan cara saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu 3.065.000, dikurangi dengan jumlah yang tersisa, yaitu 950.000. Hasilnya 2.115.000. Silakan kalian input juga data penyesuaian untuk penyusutan dan untuk rekening koran. Kalau sudah, kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya klik Insert, Pivot Table, lalu blok dari judul tabel, jurnal, dan data penyesuaian. Pilih Existing Worksheet, lalu klik neraca saldo setelah penyesuaian. Kita pilih sel C6, lalu OK. Kalian checklist tipe akun, lalu kita hitung saldo debit dan kredit setelah penyesuaian. Kita mulai dulu dari bagian debit, hitung di calculated field. Untuk rumusnya saya beri nama seperti ini, supaya nanti mudah saat diganti di bagian active field. Nolnya kalian hapus, ganti dengan rumus if. Untuk rumusnya, jika saldo debit lebih besar dari kredit, titik koma, hitung saldo dengan cara debit dikurangi kredit, titik koma, lalu 0, kurung tutup, baru OK. Nah, judulnya sekarang kita ganti jadi debit setelah penyesuaian. Enter. Baru kita hitung bagian kredit pada menu Calculated Field. Nolnya hapus, masukkan if. Jika saldo kredit lebih besar dari saldo debit, titik koma, hitung dengan cara kredit dikurangi debit, titik koma, lalu 0, kurung tutup, baru OK. Kita ganti judul kolom ini jadi kredit setelah penyesuaian. Enter. Lalu kalian klik desain, ubah tampilannya ke tabular, dan pilih repeat all item label. Subtotalnya dihilangkan, lalu grand total juga kita matikan. Warnanya bisa kalian ganti, baru kita hitung total. Tinggal di blok, lalu pilih auto sum.
Baru sekarang pada bagian value, kita ubah format angkanya jadi accounting. Ulangi untuk yang bagian kredit. Maka hasilnya seperti ini. Sekarang kita rapikan yang bagian total. Jangan lupa beri warna supaya sama dengan judul tabel. Nah, seperti itu untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau sudah di tahap ini, kalian sudah bisa membuat laporan keuangan. Nah, sekarang kita buat dulu laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Caranya, kalian blok tabel neraca saldo setelah penyesuaian, kecuali untuk bagian total. Lalu copy, kalian paste di sel C6 pada laporan laba rugi. Klik isi tabel. Di bagian pivot table analyze, kalian tampilkan menu field list. Lalu bagian saldonya jangan di checklist. Kemudian pada tipe akun, kalian klik select all. Lalu cukup checklist bagian penghasilan, beban usaha, penghasilan luar usaha, dan beban luar usaha. Oke. Baru kita hitung saldonya pada calculated field. Kita beri nama saldo LR atau laba rugi. Nolnya dihapus. Lalu masukkan rumusnya, yaitu kredit setelah penyesuaian dikurangi debit setelah penyesuaian. Oke. Kalian rapikan format angkanya jadi accounting. Pada desain, kalian pilih grand total, pilih on for column only. Kita ganti grand totalnya jadi laba bersih. Karena di sini hasilnya tidak negatif, maka CV Laundry Keluarga mendapatkan laba sebesar 31.410.000. Kita ganti judul kolomnya jadi saldo laba rugi. Karena laba rugi sudah selesai dibuat, sekarang kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Kalian buka lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu blok judul dan seluruh isi tabel, kecuali bagian total. Kalian copy, lalu paste pada sel C6 di laporan posisi keuangan. Kita tampilkan field list. Jangan kalian checklist saldonya. Klik calculated field. Kita beri nama aktiva. Nolnya hapus. Lalu masukkan formula,
yaitu debit setelah penyesuaian dikurangi kredit setelah penyesuaian. Klik OK. Lalu pada tipe akun, kalian klik Select All, baru tampilkan Aktiva lancar. Oke. Pada desain, di Grand Total kalian pilih On for Column. Baru kalian rapikan format angkanya jadi Accounting. Supaya rapi, Grand Totalnya ganti jadi Total Aktiva lancar. Enter. Judulnya kalian ganti juga jadi Total Aktiva. Sekarang kalian blok tabel ini, lalu klik copy, kalian paste di bawahnya. Kali ini pilih Aktiva tetap. Lalu OK. Ganti jadi Total Aktiva tetap. Nah, di bawahnya baru kalian ketik Total Aktiva. Tinggal ditambahkan antara Aktiva lancar ditambah Aktiva tetap. Enter. Lalu rapikan formatnya seperti ini. Jangan lupa beri warna. Maka total Aktiva sudah selesai dihitung. Nah, sekarang kita hitung yang bagian pasiva. Tinggal di copy dari sini. Lalu paste di sebelahnya. Klik isi tabelnya, lalu kalian jangan checklist total Aktiva. Pada tipe akun, kalian pilih kewajiban lancar dan jangka panjang. Lalu OK. Nah, sekarang kita hitung total pasiva. Caranya kalian klik isi tabel pasiva, lalu pilih Calculated Field. Kita beri nama pasiva. Nolnya hapus. Rumusnya yaitu kredit setelah penyesuaian dikurangi debit setelah penyesuaian. Lalu OK. Rapikan format angkanya jadi Accounting. Ganti jadi total kewajiban. Enter. Yang ini perbesar aja kolomnya supaya angkanya muncul. Baru kalian blok lalu copy tabel yang ini. Paste di bagian bawah. Jangan checklist pasiva. Lalu untuk tipe akun, kalian tampilkan ekuitas. Pada akun, kalian klik Select All, lalu cukup checklist akun modal. Lalu jangan tampilkan bagian total untuk ekuitas. Caranya klik Desain. Pada Grand Total, pilih Off.
Nah, judul tabelnya kita ganti dulu jadi total pasiva. Kalau yang ini kita manual aja ketik total pasiva. Nah, untuk mengetahui total modal, kalian harus mengerjakan laporan perubahan modal dulu. Pertama, kita masukkan dulu data modal awal. Kalian input sama dengan, lalu klik saldo modal sebesar 125 juta. Enter. Baru masukkan laba bersih. Sama untuk bagian ini juga kalian input sama dengan, lalu klik laporan laba rugi, pilih saldo laba, enter. Baru masukkan prefer. Sama dengan, klik neraca saldo setelah penyesuaian. Baru kalian klik saldo prefer sebesar 2 juta. Enter. Karena saldo prefer ini akan mengurangi laba bersih, maka kita beri tanda negatif pada angka dengan cara input -1, lalu kalikan dengan rumus ini yang otomatis muncul saat kalian memilih data prefer tadi. Enter. Baru kita hitung total penambahan modal. Karena di sini sudah ada tanda negatif, jadi kalian bisa pakai rumus sum untuk menghitung total laba bersih dikurangi prefer. Enter. Maka diperoleh hasilnya 29.410.000. Kalian tambahkan modal awal dengan total penambah modal. Enter. Maka akan diperoleh saldo modal akhir. Nah, saldo ini bisa kalian masukkan ke laporan posisi keuangan. Tinggal input sama dengan, klik laporan perubahan modal, lalu klik saldo modal akhir. Enter. Terakhir, kalian hitung total pasiva. Caranya sama dengan total kewajiban ditambah modal. Enter. Nah, hasilnya harus sama dengan total aktiva. Kalian rapikan formatnya seperti ini. Yang ekuitas juga silahkan dirapikan. Maka data aktiva dan data pasiva sudah selesai diinput ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita bisa lanjut mengerjakan laporan kas untuk akun kas di tangan dan akun Bank Mandiri. Ketik dulu akun, enter, lalu kalian buka jurnal. Klik insert, pivot table, kalian blok dari judul dan seluruh isi tabel. Pilih existing worksheet, lalu untuk location-nya kalian klik laporan kas. Pada sel C7, oke. Kita checklist tanggal, akun, lalu keterangan, baru saldo debit dan kredit. Pada bagian desain, seperti biasa pilih dulu tabular form.
lalu repeat all item label. Kolomnya tinggal dikecilkan, lalu kalian bisa ubah warna tabelnya di sini. Subtotalnya kita matikan. Lalu pada sel D6, input sama dengan, baru klik sel D8. Enter. Nah, pada bagian akun, kalian klik select all. Lalu pilih akun kas di tangan. Baru kita hitung saldo akhir untuk akun kas. Caranya, buka calculated field. Kita beri nama saldo kas. Nolnya hapus. Lalu input rumus, yaitu saldo debit dikurangi kredit. Oke. Judulnya kita ganti supaya rapi. Jadi debit kas di tangan. Enter. Lalu kredit kas di tangan. Enter. Untuk yang ini saldo akhir kas di tangan. Enter. Jangan lupa kalian ganti juga format angkanya jadi accounting. Ulangi di bagian kredit dan saldo akhir. Baru sekarang input yang Bank Mandiri. Ketik dulu akun. Lalu kalian blok data tabel. Copy. Baru paste di bawahnya. Input sama dengan, lalu klik sel ini. Enter. Akunnya cukup checklist akun Bank Mandiri. Kalian ganti judulnya jadi debit Bank Mandiri. Lalu kredit Bank Mandiri. Dan saldo akhir Bank Mandiri. Nah, seperti ini untuk Bank Mandiri. Supaya lebih rapi, kita buat rincian penerimaan dan pengeluaran seperti ini. Lalu masukkan saldo awal sama dengan klik saldo awal kas di tangan, yaitu 6 juta. Enter. Masukkan juga yang Bank Mandiri. Lalu hitung total penerimaan untuk akun kas di tangan dengan rumus SUM. Blok seperti ini kecuali bagian saldo awal. Enter. Hitung juga yang Bank Mandiri. Enter. Baru hitung pengeluaran. Kalikan dengan -1 supaya ada tanda negatif untuk menandakan saldo pengeluaran.
Enter. Baru kita hitung saldo akhir. Tinggal kalian blok, lalu klik Auto Sum. Nah, maka rincian total penerimaan dan pengeluaran kas sudah selesai dibuat. Karena laporan keuangan sudah selesai, sekarang kita lanjut ke jurnal penutup. Kita input pada sheet jurnal. Di bagian paling bawah, tanggal 31. Akun-akun yang akan ditutup yaitu adalah akun pendapatan dan akun beban. Lalu kalian harus menambahkan laba bersih juga ke bagian modal dan menutup akun preferred. Untuk mempermudah penjurnalan, kita drag dari bagian ini. Masukkan dulu akun pendapatan, yaitu ada penghasilan laundry dan ada pendapatan atas jasa giro. Lalu masukkan akun beban. Dari beban gaji, beban sewa, perlengkapan, penyusutan, beban iklan, beban usaha, lalu ada juga beban bunga, dan beban administrasi bank. Untuk saldonya, bisa kalian ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Tinggal input sama dengan, lalu klik saldo penghasilan. Enter. Masukkan juga yang jasa giro. Untuk yang bagian beban, karena berurutan dari beban gaji sampai beban usaha lainnya, tinggal kalian blok, lalu copy. Pada sisi kredit, kalian pilih paste value. Masukkan juga saldo beban bunga dan beban administrasi. Kalau saldo pendapatan dan beban sudah diinput, kita drag lagi. Lalu kalian pilih akun ikhtisar laba rugi untuk menampung selisih pendapatan dan beban. Hitung selisihnya pada sisi kredit dengan menggunakan rumus SUM. Blok total pendapatan kurangi dengan total beban. Enter. Nah, kenapa di kredit? Karena di sini saldo pendapatan itu lebih besar dari saldo beban. Dan selisihnya ini harus sama dengan total laba. Nah, di sini sudah sama. Tinggal kalian rapikan formatnya. Untuk bagian ini tinggal di copy, blok, lalu paste. Baru sekarang kita tutup saldo laba bersih. Jurnalnya, ikhtisar laba rugi debit,
kreditnya modal. Sebesar nominal laba bersih, yaitu 31.410.000. Baru terakhir kita tutup akun Prive. Untuk debitnya itu ada akun modal dan kreditnya Prive. Sebesar total Prive ada di neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu 2 juta rupiah. Nah, bagian ini kita hapus saja, karena jurnal penutupnya sudah selesai diinput semua. Baru kita kerjakan tahap akhir, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Klik Insert, Pivot Table, kalian blok judul dan seluruh isi tabel sampai ke jurnal penutupan. Existing Worksheet, pilih sheet neraca saldo setelah penutupan pada sel C6. Lalu OK. Kita checklist tipe akun, saldo debit, dan kredit. Lalu kita hitung masing-masing saldo debit dan kredit dengan calculated field. Kita beri nama debit penutup. Lalu teman-teman hapus nolnya, ganti ke if. Jika debit lebih besar dari kredit, titik koma, hitung saldo dengan cara debit dikurangi kredit. Titik koma lalu 0, kurung tutup, OK. Hilangkan checklist pada saldo debit dan saldo kredit. Baru kita hitung kredit penutup. Hapus nolnya lalu if. Jika kredit lebih besar dari debit, titik koma, hitung saldo dengan cara kredit dikurangi debit. Titik koma lalu 0, kurung tutup, OK. Baru kita rapihkan dengan cara klik desain, subtotalnya hilangkan, grand total juga matikan, pilih tabular form. Pilih juga repeat all item label. Baru kita hitung total. Tinggal di blok aja. Lalu klik auto sum. Jangan lupa formatnya ubah ke accounting. Warna tabelnya bisa kalian ganti juga. Lalu rapihkan yang bagian total. Karena sudah ditutup, sekarang akun pendapatan dan akun beban, lalu akun Prive itu saldonya 0. Lalu akun modal, saldonya sudah sama dengan saldo modal akhir yang ada di laporan perubahan modal.
Kalau sudah seperti ini, maka kalian sudah selesai mengerjakan seluruh tahap siklus. Supaya lebih rapi, kalian bisa blok. Lalu pilih tick outside border. Di bagian view, kalian bisa hilangkan grid lines supaya tampilannya menjadi lebih rapi. Kalian bisa ulangi tahap tadi untuk seluruh tahap siklus. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.